Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok komputer yang terdiri dari Priti, Sini Aditya, dan Cynthia. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Baiklah, saya Priti dengan NIM 3201902005 akan menjelaskan siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Sistem informasi akuntansi pada siklus sumber daya manusia atau penggajian di sini memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan, yang selanjutnya menjaga aset organisasi, dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada tugas-tugas siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Di sini ada 6 tugas. Yang pertama yaitu merekrut dan mempekerjakan pegawai baru. Yang kedua yaitu melatih. Yang ketiga memberikan tugas pekerjaan. Yang keempat memberikan kompensasi atau penggajian. Yang kelima mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir yang keenam yaitu memberhentikan pegawai secara sukarela atau dipecat. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi dalam manajemen sumber daya manusia atau penggajian ini harus menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan. Adapun tujuan sebagai berikut ini. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan otorasi dicatat. Yang keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan, penggajian serta MSDM telah terpenuhi. Yang keenam, aset baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir yang ketujuh, aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian, aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian. Yang pertama, perbaharui file induk penggajian. Contohnya, memperkerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Merupakan hal yang penting untuk memperhatikan bahwa semua perubahan penggajian dimaksudkan tepat pada waktunya dan secara tepat ditampilkan dalam periode pembayaran berikutnya. Yang kedua, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif, pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai pemerintah dan perusahaan asuransi. Baiklah, saya Sini Aditya. Aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian. Yang ketiga adalah validasi data langsung dan kehadiran. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk. Kemudian pada status pembayaran karyawan. Skema pembayaran yaitu yang pertama, kartu waktu digunakan untuk membayar pegawai yang berdasar per jam. Yang kedua, laporan tersendiri bagi profesional. Yang ketiga, komisi langsung atau komisi gaji. Yang keempat, insentif dan bonus.
Adapun prosedurnya adalah yang pertama, Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Yang kedua, bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Yang ketiga, petugas penggajian menghitung total dan memasukkannya bersama-sama dengan data waktu. Yang keempat, total nilai akan dihitung ulang oleh komputer setelah langkah-langkah proses berikutnya. Yang kelima, data transaksi penggajian dimasukkan melalui terminal online. Yang keenam, pengecekan dilakukan pada setiap catatan waktu dan kehadiran. Adapun peluang untuk menggunakan teknologi informasi adalah pertama, mengumpulkan data waktu dan kehadiran pegawai. Yang kedua, penggunaan pembaca kartu untuk mengumpulkan data waktu kerja. Yang ketiga, penggunaan jam waktu elektronik. Aktivitas yang keempat adalah mempersiapkan penggajian. Yang pertama, data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Yang kedua, informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat report baru ke file ini. Adapun prosedurnya adalah pemrosesan penggajian dilakukan dalam departemen operasi komputer. Yang kedua, file transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Yang ketiga, file data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Yang keempat, semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Potongan penggajian terdiri dari potongan pajak penghasilan dan potongan sukarela. Yang kelima, akhirnya daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Aktivitas yang kelima adalah membayar gaji. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosedurnya adalah sekali cek gaji dibuat atau dipersiapkan. Daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Yang kedua, voucher pengeluaran kemudian dibuat. Yang ketiga, voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Peluang pemakaian teknologi informasinya adalah yang pertama, penyimpanan langsung. Yang kedua, outsourcing untuk fungsi penggajian dan SDM mereka ke biro jasa penggajian dan organisasi tenaga kerja. Aktivitas yang keenam adalah hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Yang pertama, perusahaan membayar beberapa pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Yang kedua, hukum federal dan negara bagian juga mensyaratkan perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam persentase tertentu ke setiap gaji kotor pegawai hingga sebatas maksimum tahunan. Untuk dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. Yang ketiga, perusahaan seringkali memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi kesehatan, cacat, dan juga untuk para pegawai. Yang keempat, banyak perusahaan juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel. Yang kelima, banyak perusahaan menawarkan dan memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua. Baiklah, saya Cynthia dengan NIM 3 2019 akan melanjutkan penjelasan dari Simia Ditya yang ketujuh, keluarkan pajak penghasilan
seperti rencana tabungan, gaji, harus dibayarkan ke organisasi terkait. Job description siklus pengajian. Yang pertama, petugas absensi, menjaga bagian checklog atau fingerprint, mengecek absensi karyawan, membuat daftar absensi karyawan, membuat daftar libur karyawan, manajemen sumber daya manusia, membuat daftar gaji karyawan, membuat daftar upah libur karyawan, menghitung pajak penghasilan pribadi karyawan, menghitung biaya asuransi karyawan, menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di atas, menyetor uang ke bank, membuat laporan penagihan. Ketiga, karyawan, menerima slip penagihan, membuat revisi apabila ada kesalahan dan perhitungan, mengecek dan mengambil uang di bank. Keempat, pemerintah, menerima slip pajak penghasilan, membuat revisi apabila ada kesalahan perhitungan, mengecek dan mengambil uang di bank. Kelima, asuransi, menerima slip biaya asuransi, membuat revisi apabila ada kesalahan perhitungan, mengecek dan mengambil uang di bank. Keputusan penting, kebutuhan informasi dan model data. Salah satu fungsinya adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem pengajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut. Yang pertama, kebutuhan pegawai di masa mendatang. Kedua, kinerja pegawai. Ketiga, moral pegawai. Keempat, efisiensi dan efektivitas pemutusan pengajian. Model data siklus pengajian. Hubungan antara keahlian dan perekrutan itu satu ke banyak. Hubungan banyak ke banyak antara keahlian dan perekrutan mencerminkan fakta bahwa setiap iklan dapat mencari beberapa keahlian tertentu dan bahwa dengan berjalannya waktu, bisa saja terdapat beberapa iklan untuk sebuah keahlian tertentu. Hubungan antara kegiatan perekrutan dan lamaran pekerjaan yaitu banyak ke banyak. Satu, karena banyak orang biasanya melamar untuk aktif dalam pekerjaan. Dua, tetapi mereka juga dapat mengirimkan lamaran ke lebih dari satu kegiatan perekrutan. Sekian penjelasan dari kelompok komputer, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.